Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wassalam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita bisa mengadakan kegiatan hari ini, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah melalui media daring. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMA Negeri 4 Garut kepada seluruh siswa-siswi kelas 10. Anda adalah orang-orang yang hebat, Anda adalah orang-orang yang terpilih. Selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 4 Garut. Perkenalkan, nama saya Heni Sonari. Pada pengenalan lingkungan sekolah kali ini saya membawakan materi mengenai kesadaran hukum. Sebelum kita lanjut ke materi, saya suguhkan terlebih dahulu tentang profil, visi, dan misi SMA Negeri 4 Garut. Ini nama sekolahnya SMA Negeri 4 Garut, Provinsi Jawa Barat. Alamat sekolahnya di Jalan Perkebunan Giri Awas, Cikajang, Barusuda, Kabupaten Garut. Kepala sekolahnya Bapak Dr. Andes Elistia Permana MMPD. Kemudian yang menjadi visi SMA Negeri 4 Garut adalah terciptanya lulusan yang cerdas, religius, mandiri, terampil, dan berkarakter. Yang selanjutnya adalah visi SMA 4 Garut adalah mengembangkan perangkat kurikulum yang variatif sesuai dengan kebutuhan peserta didik, berkarakter dan berwawasan ke depan. Yang kedua adalah mengembangkan penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan olahraga dan lain-lain, dan seni yang kompetitif. Yang keempat adalah meningkatkan disiplin warga sekolah sesuai standar yang ditetapkan. Yang kelima adalah mengembangkan program berbasis keunggulan lokal atau PBKL yang sesuai. Yang keenam adalah menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan dan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, meningkatkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan indah. Yang kedelapan, menghasilkan lulusan yang religius, mandiri, terampil, dan berkarakter. Nah, itu semua adalah visi SMA Negeri 4 Garut yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa-siswi sekalian. Di sini, saya membahas mengenai kesadaran hukum. Hukum dipandang sebagai salah satu aspek penting di dalam masyarakat yang bertujuan untuk merealisasikan terbentuknya sebuah masyarakat yang nyaman dan berkeadilan. Namun, terkadang oleh segelintir orang tidak diindahkan. Tidak jarang hukum itu dicederai, dilanggar, bahkan dimanipulasi fungsinya oleh orang-orang yang memang mempunyai kepentingan atau orang-orang yang masih menganggap tidak pentingnya sebuah hukum yang ada di masyarakat. Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan mengenai merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Kalau kita mengikuti berita-berita sehari-hari, maka boleh dikatakan ada banyak sekali berita tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Di antaranya berita tentang penipuan, penjamretan, kemudian pembegalan atau penodongan, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, korupsi, kredit macet, dan sebagainya yang setiap hari dapat kita temukan pemberitaannya. Nah, para pelaku-pelaku pelanggar ataupun pencedera hukum inilah yang dalam kajian sosiologi hukum dapat disebut sebagai orang-orang yang tidak sadar dan tidak patuh hukum. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah ini pengertian hukum. Nah, kesadaran hukum terdiri dari dua kata, yaitu kesadaran dan hukum. Kesadaran berasal dari kata sadar yang artinya insyaf, merasa, tahu, dan mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai. Kesadaran berarti keinsyafan,
keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Jadi kesadaran itu ada pada diri ya. Kemudian hukum. Hukum adalah peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi ada hal yang membedakannya, yakni dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Sedangkan dalam konteks kesadaran hukum tidak ada sanksi di dalamnya. Hal ini merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut yang telah dilakukan secara ilmiah. Nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kemudian yang ketiga adalah indikator kesadaran hukum. Nah, menurut Surjono Sukamto, terdapat 4 indikator kesadaran hukum. Yang pertama adalah pengetahuan hukum. Nah, seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Yang kedua adalah pemahaman hukum. Seseorang, warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya, adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, undang-undang ini membahas mengenai perkawinan ya. Kemudian yang ketiga adalah sikap hukum. Nah, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Yang keempat adalah pola perilaku hukum, di mana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Baik, kita lanjutkan. Indikator kesadaran hukum selanjutnya adalah menurut Bapak Zainuddin Ali ya. Menurut Zainuddin Ali, terdapat 5 indikator kesadaran hukum. Yang pertama adalah pengetahuan hukum. Nah, bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut. Jadi, warga masyarakat itu dianggap sudah tahu akan adanya undang-undang itu ya. Kemudian yang kedua adalah pemahaman hukum. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai. Masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Nah, melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Kemudian yang ketiga adalah penaatan hukum. Nah, seorang warga masyarakat menaati hukum itu karena berbagai sebab. Di antara sebabnya itu adalah seseorang tunduk terhadap hukum itu karena adanya sanksi negatif apabila orang tersebut melanggar hukum. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengharapan terhadap hukum. Nah, suatu norma hukum akan dihargai oleh masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan mentaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketentraman dalam dirinya. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan kesadaran hukum. Nah,
Ini seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utamanya adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu sesuai dengan masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor penegakan hukum. Dalam membahas tentang kesadaran hukum masyarakat, terdapat hubungan yang sangat erat antara penegak hukum, masyarakat, sarana pendukung, budaya, dan undang-undang. Menurut Surjono Sukanto, ini terdapat 5 faktor penegakan hukum. Di antaranya, yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yakni adalah undang-undang. Yang kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas, ini yang mendukung penegakan hukum. Kemudian yang keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yang kelima adalah faktor kebudayaan. Ini adalah sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kemudian yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pelanggaran lalu lintas. Nah, pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah pelanggaran yang diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi berperilaku tertib dan atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Jadi, yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Ya, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tindak pidana itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu adalah kejahatan, yang kedua adalah pelanggaran. Nah, kejahatan atau Rechtsdelicten itu diatur dalam KUHP buku 2 dan pelanggaran atau Rechtsdelicten itu diatur dalam KUHP buku 3 ya. Nah, apa yang dimaksud dengan kejahatan dalam KUHP? Nah, di sini adalah sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang, melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan telah mengandung sifat tercela melawan hukum, yakni hukum material. Jadi pada kejahatan ini, kejahatan sudah dianggap tercela sebelum adanya undang-undang gitu. Sebelum adanya undang-undang. Jadi kejahatan ini sudah dianggap tercela oleh hukum material atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran. Pelanggaran ini adalah sifat tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya dalam undang-undang. Jadi sebelum dimuatnya undang-undang, pelanggaran ini tidak termasuk ke dalam perbuatan tercela ya. Nah, jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Ya. Kemudian yang selanjutnya, dalam hal ini, pelanggaran lalu lintas merupakan jenis tindak pidana pelanggaran atau Rechtsdelicten, di mana perbuatan itu dikatakan melawan hukum atau mengandung sifat tercela karena telah dimuatnya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai ketentuan hukum berlalu lintas. Kemudian yang selanjutnya adalah pelanggaran lalu lintas. Nah, kategori pelanggaran lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu terdapat 3 kategori. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Yang kedua, pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara. Yang ketiga adalah pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu-rambu lalu lintas. Baik, selanjutnya kita ulas satu persatu ketiga kategori pelanggaran tersebut. Kategori pelanggaran pertama adalah pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor. Nah, ini seharusnya yang menjadi kewajibannya adalah ya, 1. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor sesuai dengan pasal 57 ayat 1. Nah, ini bisa disimak apa saja yang harus dilengkapinya. Ini yang kedua adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan bermotor. Jadi STNK-nya beserta dengan nomor kendaraan bermotornya ya. Kemudian yang ketiga, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM atau surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya, baik roda 2 maupun roda 4 atau selanjutnya. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan. Ini sesuai dengan pasal 106 ayat 3. Yang kelima, pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan diantaranya surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK-B ya, STNK bermotor. Kemudian yang kedua adalah surat izin mengemudi, yang ketiga adalah bukti lulus uji berkala, yang keempat adalah tanda bukti lain yang sah, ya, sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang keenam, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Ini sesuai dengan pasal 106 ayat 6. Yang ketujuh, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi SNI. Ya. Sesuai dengan pasal 106 ayat 7. Yang kedelapan adalah setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Adapun yang menjadi larangan adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas. Ini ada pada pasal 58. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori pelanggaran lalu lintas yang kedua adalah tata cara lalu lintas dan berkendara. Ya. Kewajibannya adalah yang pertama, pengguna jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Ini tertera pada pasal 104 ayat 3. Nah ini, silahkan bisa disimak isinya. Kemudian yang kedua, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Ini ada pada pasal 106 ayat 1. Yang ketiga, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Ini tertera pada pasal 106 ayat 2. Kemudian, yang keempat, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan seperti di bawah ini ya, boleh disimak untuk ketentuannya. Yang kelima, pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
Ini ada pada pasal 107 ayat 1 ya. Kemudian yang keenam, pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Ini tercantum pada pasal 107 ayat 2. Kemudian yang ketujuh, pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Kemudian yang kedelapan, pengemudi kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di belakang, di samping, serta memberikan isyarat. Ini tercantum pada pasal 112 ayat 2. Kemudian yang kesembilan adalah setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan. Ini tercantum pada pasal 121 ayat 1 ya. Adapun yang menjadi larangannya adalah pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang A. Dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan. B. Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan lain. Dan C. Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Ini ada pada pasal 122 ayat 1. Ya. Kemudian larangan yang kedua adalah setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 orang. Yang selanjutnya, kategori pelanggaran lalu lintas terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas. Nah, seharusnya yang menjadi kewajibannya adalah setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa rambu-rambu lalu lintas, kemudian marka jalan, kemudian alat pemberi isyarat lalu lintas, kemudian alat penerangan jalan, kemudian alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, kemudian alat pengawasan dan pengamanan jalan, kemudian fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat, kemudian yang terakhir fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini tertera pada pasal 25 ayat 1. Nah, apa saja yang menjadi larangannya? Nah, di sini larangan terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas itu adalah setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan. Oke. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai pelanggaran hukum oleh pelajar. Ya. Nah, di sini pelajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu didefinisikan sebagai anak sekolah, terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan, anak didik, murid, atau siswa dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar atau pendidikan. Perkembangan individu sejak lahir sampai masa kematangan itu melewati beberapa fase. Nah, fase tersebut tertera pada tabel di bawah ini, ya. Di sini ada tabel tahap perkembangan dan usia. Pada usia prasekolah itu usianya adalah 0 sampai 6 tahun. Kemudian pada masa usia sekolah dasar
itu rentan usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun. Kemudian untuk masa usia sekolah menengah itu usia 12 sampai 18 tahun. Nah, ini dikatakan sebagai usia remaja. Remaja itu dimulai dari 13 tahun sampai dengan 16, 17 atau 18 tahun ya. Kemudian masa usia mahasiswa itu dimulai pada usia 18 tahun sampai dengan 25 tahun. Nah, masa usia sekolah menengah bertepatan dengan masa usia remaja. Masa remaja merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat yang khasnya dan peranannya yang menentukan dalam masyarakat orang dewasa ya. Nah, kalau dilihat dari rentan kehidupan, masa remaja itu adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Tapi di sini, dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia, tidak dikenal istilah remaja. Di Indonesia sendiri, konsep remaja tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa. Walaupun batasan yang diberikan untuk itu bermacam-macam. Nah, hukum pidana memberikan batasan 16 tahun sebagai usia dewasa. Itu tercantum pada pasal 45 dan 47 KUHP. Nah, anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu pun katakanlah mencuri, itu belum disebut sebagai kejahatan atau kriminal, melainkan hanya disebut sebagai kenakalan. Dan kalau ternyata kenakalan anak itu sudah membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara, dan orang tuanya tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut, maka anak itu menjadi tanggung jawab negara dan dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan khusus anak. Nah, lembaga ini di bawah Departemen Hukum dan HAM atau dimasukkan ke dalam lembaga-lembaga rehabilitasi ya. Nah, sebaliknya, jika usia seseorang sudah di atas 16 tahun, jika ia melakukan pelanggaran hukum pidana, ia bisa langsung dipidana atau dimasukkan ke dalam lembaga permasyarakatan. Nah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Pasal 81 Ayat 2 menetapkan syarat usia 17 tahun untuk SIM A dan SIM C. Nah, ini undang-undang ini tidak mengecualikan mereka yang sudah menikah di bawah usia tersebut dan memperlakukan semua yang di bawah usia tersebut sebagai belum cukup usia atau belum dewasa untuk mengemudi kendaraan bermotor ya. Nah, ini yang selanjutnya adalah pelanggaran hukum oleh pelajar. Nah, pada masa remaja sering melakukan perilaku antisosial atau yang sering dikenal dengan juvenile delinquency, yaitu tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan remaja yang menjurus pelanggaran hukum. Nah, definisi penyimpangan perilaku remaja ini dikemukakan oleh M. Gold dan J. Petronio. Nah, beliau mengatakan bahwa kenakalan anak adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu sempat diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Baik, yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum. Ini ada 6 faktor. Ya. Moral dan sikap adalah aspek yang berkembang pada diri individu melalui interaksi antara aktivitas internal dan pengaruh stimulus eksternal.
Pada awalnya seorang anak belum memiliki nilai-nilai dan pengetahuan mengenai nilai moral tertentu atau tentang apa yang dipandang baik atau tidak baik oleh kelompok sosialnya. Nah, selanjutnya dalam berinteraksi dengan lingkungan, anak mulai belajar mengenai berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan nilai moral dan sikap. Dalam konteks ini, lingkungan merupakan faktor yang besar pengaruhnya bagi perkembangan anak ya, bagi perkembangan remaja. Nah, di sini menurut Sarlito W, banyak sekali faktor yang menyebabkan kenakalan remaja maupun kelainan perilaku remaja pada umumnya. Nah, beliau mengemukakan ada 6 teori. Yang pertama adalah rational choice. Nah, teori ini mengutamakan faktor individu daripada faktor lingkungan. Kenakalan yang dilakukannya adalah atas pilihannya, interesting. Jadi ketertarikannya, motivasinya atau kemauan dirinya sendiri, gitu. Rational choice. Di Indonesia banyak yang percaya pada teori ini. Misalkan kenakalan remaja dianggap sebagai kurang iman sehingga anak dikirim ke pesantren kilat atau dimasukkan ke sekolah agama. Kemudian yang kedua adalah social disorganization. Nah, ini lebih mengutamakan faktor budaya pada umumnya ya. Nah, yang menyebabkan kenakalan remaja adalah berkurangnya atau menghilangnya peranata-peranata masyarakat yang selama ini menjaga keseimbangan atau harmoni dalam masyarakat. Orang tua yang sibuk dan guru yang kelebihan beban mengajar merupakan penyebab dari berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai peranata kontrol. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah strain. Nah, teori ini dikemukakan oleh Merton. Nah, intinya adalah bahwa tekanan yang besar dalam masyarakat, misalnya kemiskinan, menyebabkan seseorang memilih jalan rebellion, melakukan kejahatan atau kenakalan remaja karena keadaan. Kemudian yang keempat adalah differential association. Nah, kenakalan remaja adalah akibat dari pergaulan. Gitu. Kenakalan remaja, anak-anak nakal karena bergaulnya dengan anak-anak yang nakal juga, gitu. Nah, kurang lebih pahamnya seperti itu, gitu. Kemudian yang kelima, ini adalah labeling. Ini anak nakal selalu dianggap atau dicap, diberi label nakal, gitu. Ada pendapat yang menyatakan bahwa anak nakal selalu dianggap atau dicap nakal. Nah, kebanyakan di kita, banyak orang tua atau khususnya ibu-ibu yang ingin berbasa-basi dengan orang lain, misalkan tamu. Ketika di rumah ada tamu, datang anaknya muncul di ruang tamu gitu. Ia mengatakan bahwa ini loh anak sulung saya, ini loh anak saya, badannya saja yang tinggi, tetapi nakalnya bukan main. Nah, kalau terlalu sering anak diberi label seperti ini, maka ia kemungkinan akan menjadi betul-betul nakal gitu. Kemudian yang keenam adalah male phenomenon ya. Nah, di sini menganggap anak laki-laki lebih nakal daripada perempuan. Nah, teori ini percaya bahwa anak laki-laki ini lebih nakal daripada anak perempuan. Alasannya karena kenakalan memang adalah sifat laki-laki atau karena budaya maskulinitas menyatakan bahwa wajar kalau laki-laki itu nakal gitu. Demikian materi ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bersama kami di SMA Negeri 4 Garut. Semoga kalian semua menjadi siswa yang unggul pada nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.